Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad Musyafa dengan NIM 1642525. Di sini saya sebagai anggota kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil makalah yang telah kami teliti dengan judul pengaruh kecelakaan kerja di Gersberg Block Cave pada 8 September 2025 terhadap aktivitas produksi di PT Smelting Gresik. Apa sih latar belakang yang terjadi kenapa kami mengangkat judul ini? Jadi, industri pertambangan tembaga di Indonesia merupakan sistem yang terintegrasi antara sektor hulu dan sektor hilir. Sebagai pemasok utama konsentrat tembaga, sementara PT Smelting Gresik berfungsi sebagai fasilitas pengolahan pemurnian sebagai fasilitas pengolahan dan pemurnian. Keterkaitan ini menjadikan stabilitas operasi tambang sebagai faktor kunci bagi keberlangsungan produksi smelter. Namun, pada praktiknya, sektor pertambangan bawah tanah memiliki tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi, khususnya pada metode block caving. Insiden kecelakaan kerja yang terjadi di area Grasberg Block Cave pada 8 September 2025 menjadi contoh konkret bagaimana gangguan keselamatan di sektor hulu dapat menimbulkan dampak berantai hingga sektor hilir. Kondisi inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian ada rumusan masalah. Pastinya dalam penelitian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kecelakaan kerja di tambang Gresberg memengaruhi aktivitas produksi PT Smelting Gresik? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi setelah kecelakaan kerja tersebut? Dan yang ketiga, upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja. Di sini ada tujuan pertama untuk mengetahui hubungan antara kecelakaan kerja di tambang Gresberg dengan penurunan produksi di PT Smelting Gresik. Tujuan yang kedua untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memperparah dampak kecelakaan kerja terhadap produktivitas smelter. Dan tujuan yang ketiga untuk mencegah insiden kecelakaan serupa di masa mendatang. Metode penelitian dan ruang lingkupnya. Ruang lingkup fokus pada penurunan produksi smelter Gresik akibat kecelakaan di Gresberg September sampai Desember 2025. Analisis deskriptif dan komparatif. Metode data kuesioner primer kepada karyawan PT Smelting dan studi literatur atau dokumentasi sekunder. Dan metode data deskriptif, perbandingan sebelum dan sesudah, korelasi sederhana, dan peran narasumber. Simpelnya, kalau bisa dijelaskan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan komparatif, yaitu membandingkan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan. Data primer diperoleh melalui kuesioner pada karyawan PT Smelting yang memahami alur rantai pasok dan operasional smelter. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur oleh kami, laporan perusahaan, serta dokumentasi resmi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran objektif dan terukur mengenai dampak kecelakaan terhadap penurunan produksi. Kemudian, apa sih landasan teori
yang ada gitu. Landasan teorinya yaitu yang pertama konsep keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan yang menegaskan bahwa kecelakaan kerja dapat berujung pada penghentian sementara operasi. Kedua, karakteristik metode block caving yang bersifat kontinu dan sangat sensitif terhadap gangguan operasional. Dan yang ketiga, teori manajemen rantai pasok yang menjelaskan adanya ketergantungan kuat antara sektor hulu dan hilir atau yang dikenal sebagai upstream downstream dependency. Kalau bisa dilihat di sini di PPT, saya juga menjabarkan K3 pertambangan dan block caving. Sini ada konsep K3 pertambangan. Konsep K3 merupakan fundamental untuk menjamin keselamatan pekerja dan keberlangsungan bisnis. Insiden besar dapat menghentikan operasional dan penurunan target produksi. Kecelakaan tambang dikategorikan berdasarkan 5 unsur mutlak dan tingkat keparahan cedera, ringan, berat, mati. Inspektur tambang berwenang menghentikan kegiatan untuk investigasi, memutus rantai produksi hulu hilir. Karakteristik penambangan block caving, metode penambangan bawah tanah skala besar yang meruntuhkan badan biji secara masif, mengandalkan gravitasi untuk memecah dan mengalirkan biji. Sangat sensitif terhadap gangguan kecil karena membutuhkan aliran runtuhan yang kontinu. Di sini juga ada proses peleburan tembaga dan rantai pasok. Ekstraksi konsentrat, efek domino ke hilir, dan pemurnian elektrolisis. PT Smelting Gresik menggunakan teknologi Mitsubishi dan ISA proses. Kelancaran operasional smelter sangat bergantung pada kontinuitas pasokan konsentrat. Gangguan pasokan menyebabkan penurunan utilisasi, kerugian ekonomi, dan terganggunya distribusi. Kemudian, sebelum ke manajemen rantai pasok dan kesimpulan, kami juga akan menjabarkan, saya pribadi akan menjabarkan hasil penelitiannya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di Grasberg berdampak signifikan terhadap pasokan konsentrat tembaga pada periode September hingga November 2025, bahkan hingga Desember bulan ini, pasokan konsentrat menurun hingga hampir nol, yang menyebabkan produksi PT Smelting hanya berada pada kisaran 5,5 hingga 30% dari kapasitas maksimal. Selama periode tersebut, PT Smelting bertahan dengan mengandalkan safety stock hingga stok cadangan akhirnya habis. Kalau bisa dibahas secara analisis, penurunan produksi ini menunjukkan tingginya ketergantungan PT Smelting terhadap satu pemasok utama konsentrat. Gangguan pasokan dari sektor hulu menciptakan supply shock yang diperparah oleh faktor internal seperti shutdown, terjadwal, dan gangguan pasokan utilitas. Temuan ini menegaskan bahwa risiko keselamatan kerja tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan industri dan stabilitas rantai pasok nasional. Manajemen rantai pasok dan kesimpulan juga tertera di PPT yang saya jabarkan. Yang pertama, tergantungan hulu sampai hilir. Rantai pasok mineral bersifat linier dan sensitif. Gangguan di hulu berdampak langsung pada produksi hilir. Dampak kecelakaan Grasberg terbukti memengaruhi produksi PT Smelting Gresik, menyebabkan penurunan pasokan dan utilisasi smelter. Faktor penurunan, penghentian tambang, keterlambatan pengiriman, stok cadangan terbatas, dan karakteristik proses smelting. Peran K3 strategis. K3 penting untuk keberlanjutan operasional dan keadaan rantai pasok hulu hingga hilir. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi manajemen K3 dan manajemen rantai pasok. Pencegahan kecelakaan kerja di sektor hulu bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi industri pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia. Saya Muhammad Syed Musyafa, sekian dan terima kasih.
Sis.